wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you stay in good health. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wafikoh Nurul Azizia, mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi bukti atau petunjuk evolusi yang ada di situs Pati Ayam Kudus. Seperti apa ya? Yuk, ikuti terus! Situs Purbakala Pati Ayam merupakan situs purba yang berada di Pegunungan Pati Ayam, Dukuh Kancilan, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Nah, siapa nih yang dari Kudus yang belum pernah ke sini? Sayang sekali ya, di sini banyak banget ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala. Situs Pati Ayam ini disebut-sebut menjadi salah satu situs dengan penemuan fosil terlengkap. Karena kan di tempat ini ditemukan fosil manusia purba Homo erectus, fauna vertebrata dan invertebrata. Selain itu, di sini pula ditemukan beberapa artefak seperti alat penyerut, alat serpi, kapak besar, bola batu, dan sebagainya. Kalian tahu nggak penemuan fosil gajah purba jenis Tegodon dan gajah modern jenis Elepas juga ditemukan di area situs Pati Ayam ini? Penemuan fosil gajah tersebut menjadi suatu bukti yang istimewa bahwa ada kehidupan gajah purba yang pernah tinggal di area situs Pati Ayam dan di area sekitar Gunung Muria. Gajah Stegodon ini telah mengalami kepunahan yang disebabkan karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, sehingga gajah Stegodon tidak mampu lolos dari seleksi alam. Sementara itu, gajah jenis Elepas tetap lestari karena mampu lolos dari seleksi alam. Lingkungan sekitar situs Pati Ayam juga ditemukan berbagai kerang laut dari jenis Bivalvia termasuk Tridacna sp. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan sebelumnya berupa selat lautan yang mengalami evolusi permukaan bumi sehingga menjadi daratan seperti sekarang ini. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fosil tersebut menjadi bukti bahwa evolusi pernah terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana? Tertarik ingin berkunjung ke sana? Lalu, bagaimana sih awal sejarah penemuan fosil-fosil tersebut? Bagaimana para ilmuwan-ilmuwan itu bisa menemukan fosil-fosil yang berada di situs Pati Ayam? Yuk, kita bahas! Menurut buku yang dituliskan oleh Bapak Siswanto dan teman-temannya dengan judul Melacak Jejak Kehidupan Purba di Situs Pati Ayam, di buku tersebut dituliskan bahwa pada tahun 1857 ada seorang intelektual Jawa yang terkenal bernama Raden Saleh dan seorang pelukis naturalis dari Jerman yang bernama Franz Wilhelm Junghun. Beliau-beliaulah yang mengumpulkan fosil-fosil dari pegunungan Pati Ayam bersamaan dengan pengumpulan fosil di lereng pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pada saat itu, masyarakat setempat masih terheran-heran nih melihat benda-benda berupa tulang dalam ukuran yang besar. Karena masyarakat belum terbiasa atau belum pernah melihat benda-benda tersebut sebelumnya. Maka fosil tersebut oleh masyarakat setempat disebut dengan balung buto atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti tulang raksasa. Lanjut pada tahun 1890-an, dua orang tentara KNIL mengumpulkan fosil-fosil dan mencari arah penyebaran fosil di pegunungan Pati Ayam. Tetapi ekspedisi ini menemukan beberapa hambatan. Apa itu hambatannya? Yang pertama, karena lereng-lereng pegunungan tertutup oleh alang-alang lebat, jadi menyulitkan untuk pengamatan permukaan tanah. Dan yang kedua, hambatan lain yang tidak secara terduga yaitu adanya persaingan di antara penduduk setempat yang tengah menggali fosil-fosil tersebut untuk dijual kepada pedagang Cina untuk dijadikan obat-obatan. Akhirnya, tentara ini meminta kepada penguasa setempat agar segera dikeluarkan peraturan bagi desa-desa setempat
bahwa tidak diperbolehkan lagi menggali dan menjual fosil. Meskipun demikian, penduduk merasa enggan untuk meninggalkan usaha yang menguntungkan itu. Jual beli tetap berlanjut secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan beberapa fosil hasil ekskavasi dicuri langsung dari situs-situs ekskavasi loh. Nah, pada awal masa perang kemerdekaan, penelitian situs pati ayam ini sempat terhenti. Kemudian pada tahun 1978, Bapak Sartono dan Zaim ini menemukan 17 fosil spesies vertebrata, serta ditemukannya sisa manusia Homo erectus berupa sebuah gigi premolar serta fragmen tengkorak. Para ahli berpendapat bahwa manusia purba pati ayam ini secara kronologis dapat disejajarkan dengan manusia purba Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan ditinjau dari hasil penemuan fosil fauna vertebrata-nya juga tidak jauh berbeda antara situs pati ayam dengan situs Sangiran. Melengkapi penelitian terdahulu, maka penelitian arkeologis selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Bapak Truman Simanjuntak pada tahun 1981 sampai 1983 dengan melakukan pengamatan muka tanah di area situs di sepanjang aliran sungai Kali Balong dan Kali Ampo. Dan setelah lama hilang dari publikasi, nama situs pati ayam muncul lagi pada tahun 2005 di sebuah berita koran di Jawa Tengah yang mengungkap tentang adanya fosil gading gajah yang diusung ke Bandung. Disebutkan dalam berita tersebut terdapat sejumlah orang yang mengaku mahasiswa datang ke Desa Terban untuk meneliti soal kawasan situs pati ayam. Nah, saat mereka meninggalkan lokasi penelitian, mereka membawa benda-benda yang bentuknya seperti gading dan tulang-tulang binatang. Hal ini memang dibenarkan oleh Kepala Desa Terban. Menurutnya, sejak tahun 2002 di Desa Terban memang pernah kedatangan beberapa tamu yang mengaku akan meneliti di lokasi penemuan fosil tersebut. Pada tahun 2005, Balai Arkeologi Yogyakarta pertama kali melakukan penelitian di situs pati ayam. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Siswanto ini meliputi survei dan ekskavasi. Tujuan Balai Arkeologi Yogyakarta mengadakan ekskavasi ini untuk memperoleh kejelasan posisi secara stratigrafis, mengetahui keragaman jenis fauna, dan mengetahui posisi secara lateral. Sedangkan survei dilakukan di seluruh wilayah situs yang bertujuan untuk memperoleh sebaran fosil, jejak-jejak tinggalan budayanya, dan diperoleh batas-batas situs. Pada akhirnya di tahun 2007 sampai 2009, Balai Arkeologi Yogyakarta ini masih terus melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh batas persebaran fosil dan budaya. Di samping itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi fauna yang diperoleh oleh masyarakat dan fauna dari hasil penemuan sebelumnya. Nah, keberadaan ahli paleontologi dalam menemukan fosil yang berusia ratusan ribu bahkan ratusan juta tahun yang lalu telah menunjukkan bahwa kehidupan ini telah mengalami perkembangan. Kehidupan masa lalu memungkinkan memiliki karakteristik spesies dengan ukuran dan struktur anatomi yang berbeda dengan karakteristik spesies yang hidup sekarang. Hal itu menjadi bukti bahwa fosil merupakan bukti fakta ilmiah bahwa kehidupan telah mengalami proses evolusi. Nah, setelah kita mengetahui sejarah awal penemuan situs pati ayam, kita jadi tahu ya bagaimana upaya para ilmuwan tersebut dalam mengungkap berbagai petunjuk evolusi. Apalagi upaya untuk melakukan penggalian fosil tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena seringkali fosil itu ditemukan dalam keadaan hampir utuh dan ada juga yang ditemukan hanya bagian kecil saja. Kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para ilmuwan atas kerja keras dan semangatnya yang tinggi, tentunya itu karena kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Dan tak lupa kita juga harus mengapresiasi kepada para masyarakat setempat yang sudah sadar karena ikut mengamankan benda-benda sejarah tersebut. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai petunjuk evolusi yang ada di situs pati ayam. Gimana, tertarik pengen berkunjung ke sana?
Yang terpenting tetap selalu menjaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.